Oke, kita mulai dari sini aja ya. Kemarin udah beberapa yang udah Ibu bahas di kelas. Nah, kemungkinan mungkin ada kelas yang belum Ibu bahas. Jadi Ibu bahasnya mulai dari nomor 6, teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras ini kalian di sini nanti akan diminta menentukan jenis segitiga berdasarkan ukuran sisi-sisinya. Jadi, ada 3 ukuran nih di segitiga. Di sini ada 10, 12, sama 13. Nah, kalau nyari jenis segitiga, kalian bisa pakai rumus Pitagoras yang kemarin. Ketika ada segitiga, ada sisi A, ada sisi B, ada sisi C. C ini adalah sisi yang paling panjang. Ya, jelek di sini pennya paling panjang. Jadi, di antara 10, 12, 13, sisi yang paling panjang adalah 13. Berarti 13 pangkat 2 sama dengan sisanya 10 sama 12, dari 10 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. Maka 169 sama dengan 100 ditambah 144. Maka hasilnya 169 sama dengan 244. Nah, kalau teorema Pitagoras, sisi ruas kiri sama ruas kanan tuh harus sama. Kalau ini kan beda. Kalau beda itu, maka terbagi menjadi 2. Kalau kurang dari, ini adalah masuk ke segitiga lancip. Kalau dia lebih dari, ini akan masuk ke segitiga tumpul. Nah, 169 sama 244, berarti dia yang paling tepat adalah kurang dari. Kalau kurang dari, maka jenis segitiga ini adalah segitiga segitiga lancip. Gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, nomor 7 ini agak panjang, jadi kalian nanti akan diberikan sisi segitiga siku-siku bersudut istimewa. Sudut istimewa itu ada 2, ada sudut 45, ada sudut yang 30, 60. Gitu, ada 2 ya. Nah, di sana nanti di soal nggak tahu kalian dapatnya sudut istimewa yang mana. Jadi Ibu bahas dua-duanya. Lalu di sini kalian akan menentukan panjang sisi segitiga siku-sikunya. Nah, kalau di segitiga siku-siku sudut istimewa biasanya diketahui hanya satu sisi saja. Misal nih, jika panjang ML adalah 7 akar 2, berarti ML tuh ini nih. Ini ML. Nah, ini 7 akar 2. Berapa panjang KL? Ini yang ditanya. Berapa panjang KL? Gitu. Nah, yang sebelahnya, jika panjang AC adalah 8 akar 2, nih AC berarti sini panjangnya 8 akar 2. Berapa panjang BC? Berarti ini yang ditanya, BC. Jadi yang diketahui itu hanya satu sisi aja. Gimana caranya nyari sisi lain dengan yang diketahui hanya satu sisi? Berarti nggak bisa pakai rumus teorema Pitagoras. Yang bisa kalian pakai adalah rumus dengan perbandingan sisi-sisinya. Jadi kita bahas satu-satu ya. Di segitiga sudut 45, 45, ini kan dia di sini 45, berarti di sini yang satunya lagi sisi lancipnya udah otomatis 45 juga. Nah, ketika dia sudutnya 45, 45, maka dia menjadi segitiga siku-siku sama kaki. Nah, di sini nih kaki-kakinya sama. Tuh. Nah, kalau sama berarti panjang si KM akan sama seperti panjang KL, begitupun sebaliknya. Nah, jadi perbandingan KL dengan KM ini adalah perbandingannya 1:1. Sedangkan sisi miring ini dari sudut istimewa 45, dia perbandingannya akar 2 perbandingannya. Nah, kalau ditanyanya KL, yang diketahuinya hanya LM atau ML nih. Kan tadi ML itu diketahui 7 akar 2. Perbandingannya akar 2. Nah, udah ada yang identik nih sama-sama akar 2. Maka panjang KL kita hanya ngambil angka depannya saja. Berarti panjang KL adalah 7. Gitu. Kalau yang ditanya panjang KM, berarti sama kan tadi sama KL. KM juga berarti si 7. Gimana kalau misalnya dia nggak identik? Kalau nggak identik, kalian bisa pakai perbandingan. Misal, di sini Ibu buat soal, misalnya gini.
ada segitiga siku-siku, sudut 45, yang diketahui di sini adalah misalnya 6. Yang ditanya misalnya sisi tegaknya misalnya. Nah, ini kan harusnya panjang sisi miring itu akar 2, sedangkan yang diketahui sisi miring ini nggak ada akar 2-nya, dia cuma 6. Nanti kita pakai perbandingan. Pertama, yang ditanya adalah sisi tegak, berarti tegak banding yang udah diketahui, 6. Sama dengan perbandingannya, tegak itu perbandingannya ini dia nih tadi nih, 1. Berarti 1 banding akar yang miring ini tadi perbandingannya adalah akar 2. Berarti akar 2. Nah, sampai sini kalian boleh kali silang. Kali silang berarti T kali akar 2 berarti akar 2T sama dengan 6 kali 1 berarti 6. Maka T adalah 6 dibagi akar 2. Nah, akar 2 ini belum selesai kalau pembagiannya masih akar ya. Kalikan dengan akar yang identik dengan dia. Berarti kalikan akar 2, atasnya juga kalikan akar 2. Nah, 6 kali akar 2 menjadi 6 akar 2. Akar 2 kali akar 2 karena dia sama angkanya, akarnya hilang. Jadi per 2. 6 bagi 2 jadi 3. Maka hasilnya 3 akar 2. Maka ini tingginya adalah 3 akar 2. Gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada identik, pakai perbandingan gini ya. Kalau ada identik nih kayak dia, yang diketahui akar 7, dia apa sih perbandingannya? Yang diketahui akar 7 akar 2, perbandingannya akar 2, maka yang bawahnya yang punya perbandingan 1 itu boleh pakai angka depannya aja. Gimana kalau misalnya yang ini ya 8 akar 2. Nah, 8 akar 2 ini yang 30-60, sisi depan 30 derajat itu perbandingannya adalah 1. Sisi miring perbandingannya adalah 2. Sisi satunya lagi yang di depan 60 derajat adalah perbandingannya akar 3. Nah, kita lihat di sini yang diketahui 8 akar 2 perbandingannya akar 3, maka dia tidak punya identik, maka kita harus mencarinya dengan perbandingan. Yang ditanya itu adalah panjang BC. BC ini adalah sisi miring ya. Berarti miring banding apa yang sudah diketahui. Yang sudah diketahui adalah 8 akar 2. Berarti perbandingan miring itu adalah si 2 per. Perbandingan si tegaknya adalah akar 3. Kali silang di sini. Berarti akar 3M sama dengan 2 kali 8 itu 16 akar 2. Jangan lupa akar 2. Maka sisakan M-nya 16 akar 2 dibagi akar 3. Nah, akar 3 belum kelar ya. Berarti kaliin sama akar 3 juga. Nah, karena akar 3-nya itu di dalam akar 3-nya, maka dikaliin sama angka yang di dalam akar juga ya. Jangan sama yang angka di luar akar. 16 akar 6 per akar 3 kali akar 3 adalah 3. Nah, 16 bagi 3 itu nggak bisa, jadi jawabannya hanya sampai sini. 16 per 3 akar 6. Kita lanjut nomor berikutnya. Disajikan mengenai pengamatan anak di sebuah pulau mengenai 2 buah kapal. Nah, kalian nanti ditanyanya adalah jarak atau sisi segitiga siku-siku. Jika diketahui panjang sudut dan panjang sebuah pasangan sudut dan panjang sebuah sisi. Di sini Ibu dapat soalnya kayak gini. Eka berada di sebuah mercusuar ketinggian 24 meter. Berarti ada mercusuar nih, si Eka. Ini ketinggian mercusuarnya ini 24 meter. Nah, Eka ada di atas nih. Si Eka. Ini ketinggiannya 24 meter. Lalu ada kapal A sama kapal B. Nah, Eka melihat kapal A sejarak 30 meter, kapal B dengan 40 meter. Berarti kapal A lebih dekat dari Eka ya, berarti ini 30 meter. Lalu yang kapal B adalah 40 meter. Ini yang A, ini yang B. Nah, gimana caranya nyarinya jarak kapal A dan kapal B? Jarak kapal A dan kapal B, berarti dari sini ke sini nih yang ditanya. Nah, yang pertama yang kita cari adalah jarak si mercusuar ke, kalau jarak itu nggak boleh nyarinya dari yang sisi miring 40-30, bukan ya. Kalau jarak itu harus yang
selurusan sama si kapal tersebut gitu. Nah, jadi kita cari dulu mercusuar sama si kapal B. Yang pertama berarti mercu ke kapal B. Kalau kalian lihat tuh di sini segitiganya gini. Yang ini 40, yang di sini 24. Nah, berarti ini kamu cari sisi bawahnya. Berarti bisa kamu cari dengan 40 akar 2 dikurang 24 akar 2 menggunakan teorema Pythagoras. Lalu yang kedua, kamu cari mercu ke kapal A. Berarti kalian bisa cari dengan segitiga yang gini. Ini 30, ini 24. Berarti nyari sisi miring, sisi bawah juga. Tapi nanti kamu nyarinya akar dari 30 pangkat 2 dikurang 24 pangkat 2. Nah, setelah dapet, nanti yang ketiga tinggal kalian selisihkan atau kalian kurangkan. Cari selisihnya. Ya, kita lanjut ke berikutnya. Nanti diberikan gambar titik koordinat pada bidang kartesius. Kalian diminta untuk menentukan jarak kedua koordinat. Ada A, ada B. Koordinatnya di sini sudah diketahui. Kalau misalnya kalian belum diketahui koordinatnya, kalian bisa baca dulu ya. Untuk yang A ini karena koordinat itu harus X, Y, jadi kalian harus bacanya mana sih? Nah, kalian bacanya harus kok nggak mau pennya. Jadi kalian bacanya harus X, Y. Jadi kalau misalnya nggak diketahui nih titik A-nya nggak ada nih, koordinatnya nggak ada, min 3,4-nya kalian baca dulu. Lihat X-nya, lihat di garis X dulu. X-nya berapa? Nih X-nya min 3, lalu Y-nya berapa? Y-nya 4, berarti min 3,4. Yang B, X-nya berapa? X-nya ada di 2, Y-nya ada di min 3, berarti dia 2,3. Untuk mencari jarak, kalian bisa mengurangi satu persatu dari titik koordinat berikut. Nah, jaring jarak AB, maka jadi akar dari, kurangin dulu bagian X-nya dulu, berarti min 3 dikurangi sama 2, jangan lupa pangkatin 2, plus, lalu yang Y sama yang Y 4 dikurang sama min 3, lalu pangkatin 2. Nanti di sini akar dari min 5, yang 5 pangkat 2 tambah 7 pangkat 2. Tinggal dihasilkan dan berarti ini 25 tambah 49. Berarti nanti tinggal dihasilkan akarnya berapa. Kita lanjut ke soal berikutnya yang nomor 10. Yang ditanya panjang BC. Nah, ditanya ini. Nanti kalian ada beberapa segitiga siku-siku. Di sini kan ada 2 segitiga siku-siku. Nah, kalau kalian nyari BC, ini nggak bisa langsung nyari BC. Kenapa? Karena kalau segitiga siku-siku dan tidak ada istimewanya, butuh 2 sisi yang diketahui. Sedangkan untuk segitiga kecil yang bawah, ini kalau mau nyari BC, sedangkan AC-nya belum diketahui. Jadi nggak bisa langsung nyari BC. Yang pertama kalian cari adalah si AC-nya dulu nih. Yang kalian cari. Cari dengan bantuan si AD sama DC. Kalau di segitiga yang atas, di segitiga ini 17, 8. Nah, AC ini adalah sisi tegak. Kalian bisa nyari dengan 17 pangkat 2 dikurang 8 pangkat 2. Nah, setelah AC-nya dapat, baru kalian bisa nyari BC. Berarti BC-nya itu sisi bawah nanti. Nah, AC-nya kalau di segitiga yang bawah ini, AC itu menjadi sisi miring nih, yang tadinya kamu dapetin tadi. Nyari BC, berarti tinggal kalian akar dari AC pangkat 2 dikurang 9 pangkat 2. Nanti dihasilkan berapa gitu ya. Kita lanjut ke nomor 21. Nomor 21 ini nanti kalian ada soal cerita, ada gambar tangga bersandar pada sebuah gedung, lalu kalian mencari jarak ujung bawah tangga. Ini jarak ujung bawah tangga ke tembok gedung. Ke tembok gedung berarti ke sini. Berarti yang ditanya dia.
dengan perbandingan sisi segitiga istimewa. Nah, ini segitiganya di sini ada 30 udah diketahui, berarti yang sebelahnya 60. Tadi perbandingannya ingat di depan sudut 30, ini perbandingannya 1. Sisi miring perbandingannya 2. Yang depan 60 perbandingannya akar 3. Nah, diketahui ini baru si tinggi tembok 4 meter dengan perbandingannya 1 ya. Kalau tinggi tembok 4 meter dengan perbandingannya 1, berarti sisi bawahnya, sisi alasnya tinggal tambahin aja. Jadi 4 akar 3. Sisi miringnya berarti 2 kali lipatnya si 1. Berarti 2 kali lipatnya si 4. Jadi 8. Gitu. Oke. Nah, yang teorema Pythagoras, dan nanti kita lanjut ke lingkaran.